Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fakta Otomotif. Di sini ada mobil Suzuki Splash ya teman-teman. Ini bumpernya terjadi penyok ya seperti ini. Ini kena tiang ya, jadi mundur. Mungkin sensornya mati lah, atau ya kurang tahu juga sih, customer bilang ini kena tiang yang jelas. Jadi bumpernya lumayan penyok ya. Nah seperti ini tuh, sampai retak ya bagian atasnya ini. Kalau dari atas ini kelihatan banget. Ini kita bakal perbaiki ya tentunya. Kita keluarin dulu penyoknya supaya rata. Lalu ya udah sih sampai proses pengecatan ya nanti teman-teman. Next kita langsung keluarin saja ya ini. Oke, laku skip saja ya untuk ngeluarin penyoknya, karena sudah banyak sih video sebelumnya cara mengeluarin bumper atau cara memperbaiki bumper plastik yang penyok ya teman-teman. Kalian cari sajalah di playlist, mungkin ada ya. Jadi setelah itu kita gosok, kita amplas ini ya bagian yang retak-retak ya, sambil dikasih lem sedikit teman-teman. Setelah itu ya tentu langsung didempul, jadi tipis ya dempulnya. Kalau masih penyok tadi didempul jelas tidak bisa karena ya kalian tahu sendiri penyoknya seperti itu ya, jelas lah nggak bisa ya. Jadi ini didempul setelah dikeluarkan penyoknya ya, jadi setelah rata, dan ini hanya menutupi bagian-bagian yang retak saja. Oke sobat otomotif, tadi setelah didempul tentu kita amplas dan langsung naik epoksi ya teman-teman. Jadi sebentar ini nunggu biar agak keringan, langsung kita amplas lagi, baru kita naik seperti biasa catnya ya. Jadi tahapannya sih ya lumayan panjang, kita harus nunggu kering juga. Jadi kalau ngecat itu ya harus sabar ya, prosesnya memang lumayan teman-teman. Jadi ini adalah Suzuki Splash ya. Sekali lagi ini Suzuki Splash, ini warnanya hitam metalik ya. Jadi banyak partikel-partikel kecil gitu ya. Tapi kalau di kamera gini sih nggak kelihatan teman-teman. Jadi harus dikenakan sinar atau disenterin gitu baru bisa kelihatan. Oke, sebentar ini akan saya amplas ya, menggunakan amplas halus. Minimal sih yang amplas nomor 400 ya, 400, kemudian ya 500 juga boleh. Baru kita langsung lanjut ke pengecetan ya. Ini adalah proses pengecetan teman-teman, dan kita semprotkan dulu secara tipis ya biasanya. Ini cat warna hitam metalik, kita semprotkan dulu. Jadi ini nggak langsung jadi sih ya. Biasanya setelah saya dasarin seperti ini, setelah kering itu saya amplas lagi teman-teman, supaya ya lebih padat lagi, supaya lebih halus lagi. Jadi biasanya ada saja sih pori-pori yang masih belum ketutup, jadi saya amplas lagi, baru naik cat lagi teman-teman. Ini tahap pertama atau tahap cat dasar ya. Jadi kita semprotkan secara menyeluruh dan secara tipis-tipis dengan angin yang tidak terlalu besar. Sebenarnya sih kalau sudah terbiasa ya gampang, mudah ya. Cuman yang kalau baru awal-awal mungkin ya namanya belajar. Saya juga dulu seperti itu, dan sampai sekarang pun masih belajar juga teman-teman. Saya menggunakan spet Meiji-an ya, atau Meiji KW yang seharga 300-an. Sudah cukup sih. Oke sobat otomotif, ini sudah tahap akhir yaitu finishing clear. Jadi aku skip videonya. Pada intinya setelah cat dasar aku amplas, lalu naik cat inti. Setelah itu tunggu sebentar agak kering, lalu kita naik ke clear atau epoxy atau finishing clear ya, atau
pelapis pelindung catnya ya teman-teman. Ini biasanya sih 3 kali semprot. Ini tahap pertama. Saya menggunakan auto glow tipe berapa ya, 4 lupa lagi tuh. Nah ini setelah tahap pertama sih biasanya aku sinari ya, karena ini pagi hari, jadi matahari belum terlalu panas, belum terlalu keluar. Biasanya sih aku sinari pakai lampu teman-teman, lampu pemanas seperti ini. Ini cukup membantu, jadi biar agak cepat kering dan tidak terjadi istilahnya seperti embun gitu loh. Kalian pernah lihat sih embun-embun di headlamp, di kaca-kaca mobil. Nah itu biasanya jika tidak segera dipanasi, maka cat atau pernisnya ini ngembun, dan kalau didiamkan saja ya bakal ngembun terus, tidak bisa bagus nanti hasilnya. Jadi perlu dipanasi seperti ini. Lebih enak sih kalau memang punya ruangan khusus ya, atau ruangan cat open atau apa ya, untuk ya seperti box tempat-tempat pengecatan khusus, ruang kamar pengecatan yang ada pemanasnya sih enak sih teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut lagi tahap kedua. Ini pernis kedua sih biasanya udah basah sih, jadi udah tebel. Nah ini ya, kita semprotkan secara menyeluruh, dan ya begitulah. Nanti terakhir baru kita thinner bagian sambungan-sambungan pernis dan cat lamanya ya. Cat baru dan cat lama itu baru harus kita thinner teman-teman. Ini kita langsung thinneri saja ya bagian sambungan. Ini saya menggunakan thinner A spesial ya dia. Nah ini itu gunanya untuk agar cat lama dan cat baru itu lebih menyatu ya. Nanti pada saat kompon atau pemolesan juga bisa menyatu ya teman-teman. Tapi pada di sambungan itu harus kalian amplas teman-teman. Kalian amplas menggunakan amplas 1000 atau amplas ya 1000 ke atas lah, 1500, 2000 itu, supaya nanti saat pengomponan, pemolesan itu lebih menyatu dah sambungannya, jadi tidak kelihatan. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu proses pengerasan pada clearnya. Tahap terakhir jika ingin lebih sempurna harus dipoles ya. Jadi prosesnya seperti ini, dan ya sudah sih, ini sudah selesai teman-teman. Oke, sekian dulu. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen langsung di bawah ya, jangan ragu-ragu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.